Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Karena udah diganti sahabat, jadinya agak sedikit kaku. Tapi poinnya adalah pengecetan mobil Fortuner full body luar dengan pengaplikasian clear sampai 3 lapis. Karena banyak customer itu yang menginginkan lapisan tebal. Nah, sementara lapisan tebal itu ada aturannya sahabat. Dan aturan itu memang sudah tertulis di produknya. Ada beberapa jenis clear yang dimulai dari LS, MS, HS, dan VHS. Ada juga UHS misalkan di merek lain. Tetapi yang familiar adalah MS dan HS. Apa itu MS? MS adalah medium solid dan HS adalah high solid. Di kedua merek itu, di kedua tipe itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sahabat. Kelebihan dari pernis HS misalkan, dia hanya cukup dengan aplikasi 1,5 lapis dia sudah mendapatkan ketebalan hingga 50-50 mikron sahabat. Tetapi kalau misalkan sampai 2 lapis basah itu bisa sampai 70 mikron. Nah, untuk mengaplikasikan standar memenuhi syarat itu minimal 50 mikron sahabat. Makanya kalau untuk MS atau medium solid itu standar aplikasinya aplikasinya basah dan basah. Kalau HS itu setengah basah dan basah, seperti itu sahabat. Nah, dalam aplikasi ini sampai 3 lapis, 3 aplikasi. Tapi yang aplikasi pertama, sahabat ABR bisa melihatnya bahwa aplikasi clearnya itu lapisan pertama itu tidak terlalu basah. Karena dalam settingan saya itu 3 layer itu tidak mutlak semuanya basah. Apalagi clear yang saya pakai ini adalah clear jenis HS. Speedseeker HS ini sangat luar biasa sekali karena dia dengan standar aplikasi yang memenuhi syarat itu dengan 1,5 lapis aja dia sudah worth it banget. Apalagi saya aplikasikan dengan aplikasi sampai 3 lapis atau 3 layer sahabat. Nah, setelah aplikasi 1 layer ini sahabat ABR, khususnya untuk saya sendiri nih, untuk menunggu jeda waktu atau flash off itu saya sekitar 10 menit dari aplikasi yang sudah selesai diaplikasikan. Jadi kalaupun misalkan kita include dari pertama kita aplikasi, misalkan aplikasi yang pertama mulai dari vendor sampai keliling itu misalkan 15 menit ditambah 10 menit berarti 25 menit sahabat keseluruhan. Tetapi yang biasa ditangkap oleh pengguna atau user itu biasanya pengaplikasiannya itu flash off-nya setelah selesai aplikasi baru kita mengukur flash off-nya, itu juga bisa. Nah, setelah itu kita aplikasikan aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua ini lebih basah lagi sahabat. Aplikasinya lebih basah daripada aplikasi yang pertama. Tetapi aplikasi ini tidak sebasah nanti ketika aplikasi yang ketiga atau yang terakhir. Karena saya bilang terakhir, aplikasi ini sampai 3 layer seperti itu sahabat. Kalau misalkan sampai 4 layer itu akan beresiko. Dan memang kalau memang harus terjadi 4 layer, saya harus ngobrol dulu sama pemilik mobil, resikonya apa, terus dampaknya apa. Saya harus bercerita dulu, dan jika customernya mengiyakan berarti resiko ditanggung customer. Kalau nggak mau menanggung resiko ya udah 3 lapis saja gitu loh sahabat maksudnya. Nah, kalau misalkan udah sampai 2 lapis dan 2 lapisnya itu atau 2 layernya itu sudah rata, udah sesuai yang saya inginkan, baru nunggu flash off lagi atau jeda waktu lagi. Jeda waktunya berapa? Jeda waktunya adalah 15 menit sahabat, diukur atau ditentukan setelah selesai aplikasi. Berarti 30 menit atau setengah jam setelah aplikasi dimulai, seperti itu sahabat. Nah, setelah aplikasi yang kedua selesai, kita menunggu jeda waktu, berarti kita aplikasikan yang ketiga. Aplikasi yang ketiga ini tentunya lebih basah lagi karena gini sahabat, aplikasi yang ketiga ini adalah aplikasi penentu, aplikasi yang dimana nanti bakalan digerus. Kenapa harus digerus? Karena dengan iklim kita yang tropis, dengan
sirkulasi aliran udara yang di APR khususnya itu yang kurang stabil, maka dengan adanya kotoran yang berlebihan misalkan, terus ada defek-defek yang overspray, itu kan harus digerus atau diamplas, bahasanya kan diamplas, diratakan atau menyamakan tekstur. Setelah itu baru kita poles, dan itu berlaku untuk seluruh bengkel sahabat. Seluruh bengkel itu merekomendasikan untuk diamplas dulu baru dipoles. Jadi untuk customer yang belum tahu misalkan kok prosesnya setelah dipernis kok malah diamplas, bukannya malah mengkilat kok malah ngedoff, jadi itu adalah proses pemolesan sahabat. Proses pemolesan itu bukan hanya moles saja, jadi proses pemolesan yang benar itu dimulai dari pengamplasan, terus menyamakan tekstur, terus menghilangkan defek, baru kita lakukan pemolesan. Makanya aplikasi itu sebaiknya memang lebih dari 2 lapis. Karena kalau misalkan aplikasi di pabrik itu kenapa kok ada kulit jeruknya, karena dia kan emang steril banget sahabat. Terus setelah steril dia itu aplikasinya nggak setebel aplikasi body repair. Kalau body repair itu memang tebel karena kan yaitu berlapis-lapis gitu loh. Itu bisa dibuktikan di alat ketebalan cat seperti itu sahabat. Nah, setelah aplikasi proses pemolesan pengaplikasian layer 1 sampai 3 sudah selesai, baru kita menunggu beberapa hari, dan itu nggak wajib di oven, walaupun ada beberapa clear yang merekomendasikan untuk curing atau pengeringan sahabat. Nah, di situ kalaupun misalkan harus di oven, itu pun nggak bisa langsung dipoles gitu loh sahabat. Jadi tetap harus membutuhkan pengeringan alami atau diangin-anginin, dan itu bagusnya itu memang harus menunggu beberapa hari sahabat. Walaupun di oven juga menunggu beberapa hari untuk dipoles, tapi ada beberapa clear juga yang 30 menit siap dipoles, tapi masih banyak tapinya sahabat. Kalaupun misalkan 30 menit dipoles, itu biasanya sport repair atau pengesolan, tambal sulam, itu bisa sahabat, atau panel kecil spion misalkan seperti itu. Jadi kalau untuk misalkan ada pengesolan, disambungannya pun juga masih belum maksimal kalau untuk dipoles seperti itu sahabat. Jadi itu gambaran pengecetan mobil full body luar, mobil Fortuner yang saya aplikasikan sahabat, seperti itu. Jadi memang benar-benar aplikasi yang saya aplikasikan itu memang pakai Speedchecker, memang pakai aplikasi 3 layer, dan berbagai bahan yang sudah saya jelaskan, estimasi waktu yang sudah saya jelaskan. Jadi ya memang seperti ini keadaan bengkel yang sesungguhnya gitu loh sahabat. Bahkan kalaupun misalkan ada customer yang datang ke sini juga saya jelaskan dengan detail, dengan apa adanya yang saya tahu saya jelasin dulu. Bahan pakai ini harganya sekian, waktunya sekian. Kalaupun meleset ya mohon dimaafkan, karena di bengkel itu kadang-kadang ya karyawannya ada yang halangan, ada yang sakit, tiba-tiba mati listrik. Nah, itu kan memperlambat pekerjaan. Jadi maksudnya untuk memberikan estimasi 3 sampai 4 minggu itu sebenarnya sih untuk include itu, tapi kita juga nggak tahu ternyata di luar penjelasan saya itu masih ada kendala-kendala lain seperti itu sahabat. Nah, itu aja sih sahabat yang saya bisa curhatin tentang keadaan bengkel. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otot.